Penyampaian serial Injil Kerajaan Sorga. Pengantar. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Pemirsa yang terkasih, umat manusia sedang memasuki zaman akhir, sehingga Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Sabda Yesus menetapkan, Injil Kerajaanlah yang harus diberitakan, bukan doktrin agama Kristen atau dogma-dogma sekte. Penyampaian yang disiarkan ini dalam upaya memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dituliskan berlandaskan pemikiran-pemikiran kerajaan, bukan ketuhanan. Maka penyampaian ini bukan buku pelajaran agama. Jika seseorang memaksa menyimak penyampaian ini dengan wawasan agamawi ketuhanan, pasti terjadi benturan-benturan paham di dalam batin, yang akan membawa akibat yang buruk. Penyampaian ini juga tidak bermaksud untuk mengkritik sekte-sekte, karena setiap sekte memiliki bagian kebenarannya sendiri-sendiri dalam wawasan ketuhanan. Tugas penyiar, menyajikan kebenaran kerajaan sorga, tanpa itikat berbantahan dengan paham agamawi manapun. Maka para saudara yang puas dengan wawasan agamawi atau ketuhanan, tidak perlu melanjutkan membaca buku ini. Pada pihak lain, saudara yang ingin beroleh berkat mulia dari kerajaan sorga, dianjurkan menyimak penyampaian serial ini dengan wawasan berpikir kerajaan. Dan menyimaknya secara berurutan pula. Selaku penyimak penyampaian serial ini, saya menyatakan ingin beroleh kebenaran kerajaan sorga yang Yesus Kristus kembangkan di bumi ini. Saya ingin beroleh bimbingan Roh Kudus di sepanjang penyampaian ini, dibimbing ke dalam wawasan berpikir kerajaan, dan saya membuka hati saya agar kebenaran-kebenaran Yesus Kristus dimeteraikan ke dalam hati saya, menjadi bekal untuk kehidupan saya di dalam kerajaan sorga sejak di bumi. Di dalam nama Yesus Kristus Raja Surga saya bermohon. Amin. Bagi kemuliaan Yesus Kristus, Raja Sorga. Penyampaian Injil Kerajaan Surga Serial 5. Mahkamah Kerajaan Sorga. 1. Pendahuluan. Mahkamah. Saudara yang kritis mungkin menuding cepat, tidak ada istilah mahkamah di dalam Bible. Tetapi akal sehat mampu melihat bahwa kendati tidak ada istilah itu, namun tindakan dan perilaku tokoh-tokoh di dalam Bible menunjukkan bahwa mahkamah itu hadir, operasional, di sorga dan bumi. Penyampaian ini akan memaparkan urusan mahkamah kerajaan sorga, demi meningkatkan sadar hukum bagi setiap saudara yang mengaku pengikut Yesus Kristus. Namun, sebelum melanjutkan menyimak pemaparan ini, sebaiknya kita berdoa, memohon tuntunan Roh Yesus, agar dalam menyimak penyampaian ini bermanfaat bagi kehidupan setiap penyimak. Saran pemapar penyampaian, panjatkanlah doa berikut dengan bersuara. Saya menyembah Yesus Kristus, Raja Sorga, Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan, saya mau belajar lagi kebenaran-kebenaran dalam kerajaan-Mu, dalam kerajaan sorga. Maka saya membuka hati, mengundang Roh Kudus supaya Tuhan Yesus membagikan roh hikmat bagi diriku, dengan hikmat-Mu saya dapat mengerti isi tulisan ini. Saya bermohon, Tuhan, berilah diriku roh ketaatan, karena Engkau menginginkan saya menjadi pelaku sabda-Mu, menjadi warga kerajaan sorga yang taat. Mohon diriku diberi juga roh keberanian untuk hidup di dalam kebenarannya Yesus Kristus. Segala macam kekeliruan pengajaran yang lebih dahulu mendekam di dalam ingatan saya, kiranya dibersihkan oleh Roh Kudus-Mu, digantikan oleh kebenarannya Yesus, yang akan memerdekakan diriku, merdeka untuk hidup di dalam kerajaan sorga. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat iblis yang mencoba-coba menghimpit kepribadianku. Enyah semua kalian malaikat iblis yang mencoba merecoki penyampaian materi ini, supaya penyampaian ini menjadi kemuliaan Yesus Kristus, Rajaku, Juru Selamatku. Amin. Saudara pemirsa yang saya kasihi, kalau Anda belum pernah mendengar tentang mahkamah kerajaan sorga, janganlah segera menyimpulkan bahwa mahkamah itu tidak ada. Bahkan, sekalipun tidak ada istilah mahkamah di seluruh perjanjian baru, tidak sah kita menganggap bahwa pembahasan mengenai mahkamah kerajaan sorga adalah suatu penyesatan. Uraian mendatang akan menjelaskannya bagi Anda. Bahwa istilah mahkamah tidak pernah dicatat dalam perjanjian baru, rupanya karena Raja Yesus belum berkeinginan menghakimi umat manusia dengan segera. Raja Yesus ingin memberi kesempatan seluas-luasnya untuk manusia bertobat dan bergabung ke dalam kerajaan sorga. Maka Raja itu, oleh kasih-Nya, mengatur hari penghakiman dilakukan selewat ajal manusia.
Penghakiman itu dapat dibaca pada Matius 25 ayat 31-46, tentang penghakiman pada hari kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. 2. Iblis, pendakwa manusia sejak dahulu kala. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya, yang selalu berkeinginan menyesatkan manusia, sudah sejak dahulu kala memanfaatkan kehadiran mahkamah itu untuk menyudutkan manusia ke dalam kesengsaraan, dengan harapan agar manusia menyesali Tuhan, atau supaya manusia menganggap Tuhan tidak memberi sejahtera. Ribuan tahun sebelum kehadiran Raja Sorga di bumi, dalam wujud Yesus Anak Manusia, iblis sudah memanfaatkan mahkamah sorga untuk mendakwa Ayub. Bacalah kitab Ayub pasal 1 dan 2. Beroperasinya mahkamah kerajaan sorga dalam kitab Ayub dimulai ketika iblis menghadap Tuhan. Ayub 1 ayat 6. Berbicaralah Tuhan secara membanggakan Ayub. Ayub 1 ayat 8, lalu iblis mendakwa. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lihatlah betapa dakwaan iblis dikabulkan oleh Tuhan, namun secara terbatas, iblis tidak diperkenankan menjamah tubuh Ayub, seluruh milik Ayub saja termasuk anak-anak, yang boleh dirusak oleh iblis. Pada kesempatan kedua, Ayub 2 ayat 4-8, setelah kegagalan iblis membuat Ayub menjauh dari Tuhan, iblis mendakwa Ayub lagi, lalu beroleh izin menjamah Ayub, namun tidak boleh mencabut nyawa Ayub. Jelaslah betapa mahkamah kerajaan sorga memang beroperasi di sorga, serta mempengaruhi bahkan menentukan kehidupan manusia di bumi ini. Dalam buku yang singkat ini, kita tidak sempat membahas seluruh permainan iblis terhadap Ayub. Namun satu atau dua hasil yang diperoleh iblis dalam rangkaian penyesatannya, dapat kita baca. Pertama, Ayub tidak mengetahui kehadiran iblis dan juga tidak mengetahui bahwa iblis berperan di belakang penderitaannya, sehingga Ayub sempat mengidap konsep yang keliru. Dalam Ayub pukul 1:20, terbaca ucapan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihatlah hasil perbuatan iblis ini, Ayub terjerumus ke dalam kekeliruan pemahaman. Kebenaran berbunyi, Tuhan tidak mencobai manusia. Yakobus 1 ayat 13. Penderitaan Ayub adalah akibat perbuatan si iblis. Tuhan juga tidak pernah mengambil sesuatu dari manusia. Oleh gagasan yang keliru, maka Tuhan menjadi tokoh yang tertuding di dalam pikiran Ayub. Kedua, iblis berhasil menjadikan istri Ayub semacam pengantara, medium, untuk menyampaikan rangsangan iblis terhadap Ayub. Iblis tidak dapat berbicara langsung kepada Ayub oleh karena kesalehannya. Maka istri Ayub dipakainya sebagai pengantara. Pada Ayub 2 ayat 9 tercatat ucapan istri Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Adalah keinginan iblis supaya Ayub mengutuki Tuhan, sementara Tuhan sudah membanggakan kesalehan Ayub. Jika Ayub mengutuki Tuhan, maka iblis berkemenangan di dalam hidup Ayub. Sungguh, iblis sangat mahir memanfaatkan mahkamah kerajaan sorga untuk mendakwa manusia dan menjebloskan manusia ke dalam kesengsaraan dan kesesatan. Kitab Wahyu menegaskan hal ini, Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba pemerintahan Tuhan kita, dan kekuasaan Dia yang telah diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita. Iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita, tersirat dalam bunyi suara yang nyaring di sorga. Sumber suara itu adalah sorga. Berarti yang siang malam didakwa oleh iblis adalah saudara-saudaranya penghuni sorga. Wajar, sebab iblis, penghuni neraka, tentu tidak berminat mendakwa hamba-hamba iblis, saudara-saudaranya. Jelaslah, yang siang malam didakwa oleh iblis adalah para pengikut Yesus, merekalah yang dibenci iblis, terus diupayakannya supaya hidup sengsara.
Sebaliknya, banyak orang dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, jarang yang menjadi korban dakwaan iblis, sehingga mereka dapat hidup mewah dan berfoya-foya sesuka hati mereka. Hasil selanjutnya, sebagian orang Kristen mengidap pendapat yang keliru, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin susah kehidupan. Iblis tertawa puas, berhasil membuat orang ini menjauh dari Yesus Kristus. 3. Struktur mahkamah sorgawi. Iblis mendakwa di hadapan Tuhan, yang didakwa, atau si terdakwa wajah tersenyum, adalah manusia. Berarti iblis melihat Tuhan sebagai raja, sekaligus hakim di sorga. Bukankah tatanan ini menunjukkan beoperasinya suatu mahkamah? Kendati tidak digunakan istilah mahkamah. Bandingkanlah dengan struktur mahkamah pengadilan di bumi ini, ada hakim, yang harus memutuskan sesuatu perkara. Ada terdakwa, yang didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Berikutnya ada jaksa penuntut umum, yang mendakwa si terdakwa dan harus membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa itu. Di dunia ini disediakan pembela, sebab hakim dunia bukanlah sosok yang serba tahu, lagi pula mereka mungkin berbuat kesalahan di dalam memutuskan perkara. Dan akhirnya, setelah hakim memutuskan perkara itu, ada algojo, yang menjadi pelaksana hukuman atas si terdakwa, apakah hukuman badan atau hukuman denda, algojo lah yang melaksanakannya. Sekarang, bagaimanakah tatanan mahkamah kerajaan sorga? Hakim adalah tokoh yang tertinggi di dalam tatanan itu. Setiap orang yang punya wawasan kerajaan segera mengerti bahwa peranan hakim adalah haknya raja, kecuali jika diwakilkan kepada pembantunya. Jadi selayaknya Raja Sorgalah yang bertindak sebagai hakim. Tidak perlu saya tunjukkan ayatnya, sebab di dalam setiap kerajaan, rajalah yang maha kuasa. Teristimewa dalam kerajaan sorga, Raja Sorga, yang maha tahu dan maha adil, tentu menjadi hakim yang sempurna di sana. Jaksa penuntut umum dalam mahkamah sorgawi adalah iblis, si pendakwa. Dijelaskan di dalam Wahyu 12 ayat 10 yang telah kita baca. Si terdakwa adalah setiap manusia, khususnya orang percaya, sasaran iblis untuk dijerumuskan ke dalam pergumulan, bahkan penderitaan. Pembela diperankan oleh raja sendiri, sebab Yesus yang maha adil adalah juga maha pengasih, sehingga tidak akan menjatuhkan vonis dengan sewenang-wenang. Apalagi oleh kasihnya, ia sudah menetapkan, vonis terakhir hanya dilakukan pada kedatangannya kedua kali, di zaman akhir. Perlu dicatat di sini, kendati iblis adalah pendusta, bahkan bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44, namun dalam peranannya sebagai jaksa pendakwa, iblis tidak berani menuntut secara tidak absah, tidak berani berlaku curang, sebab ia mengetahui bahwa yang menghakimi adalah yang maha tahu. Dusta tidak mungkin hadir dalam mahkamah kerajaan sorga. Apalagi iblis mengetahui bahwa Raja Yesus, dengan kasihnya yang tidak terbatas, tentu akan membela yang dicurangi. Algojo adalah pelengkap pelaku di dalam mahkamah kerajaan sorga. Ini adalah pekerjaan yang penuh kecemaran, sehingga tidak mungkin Raja Yesus, yang maha pengasih, mau mencemari dirinya dengan peranan algojo. Malaikat-malaikat kudus, yang tidak memberontak, tentu juga tidak suka menjadi algojo. Maka iblis dan malaikatnya lah, yang memang sudah cemar, yang layak memegang peranan algojo di dalam mahkamah sorgawi. Suatu catatan, sebelumnya sudah dikemukakan bahwa Raja Yesus enggan menghukumi manusia, melainkan menetapkan suatu hari untuk penghakiman, dan penghukuman terakhir, seperti tercatat dalam Matius pasal 25. Namun, karena kebenaran dan keadilannya, Raja Yesus harus pula melayani dakwaan iblis atas diri manusia, sehingga mahkamah sorgawi bersidang siang dan malam oleh keinginan iblis itu. Dan inilah wawasan berpikir raja, yang menghakimi orang percaya atau anak kerajaan yang sedang didakwa iblis, kalaupun raja mengabulkan dakwaan iblis, lalu mengizinkan iblis yang algojo untuk menggocoh manusia. Ingat Ayub, kalaupun terjadi gocohan iblis, maka raja menakar vonisnya sedemikian rupa sehingga masih dapat tertanggungkan oleh manusia itu. Penanggungan akibat dakwaan dan gocohan iblis, itulah yang dirasakan oleh manusia sebagai pencobaan atas dirinya. Jelaslah sekarang bagi para pemirsa, mengapa kitab Yakobus 1 ayat 13 mencatat bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Ingat penyampaian seri 2, Bapa kami yang di sorga tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Sekali lagi, iblislah yang mencobai manusia, dengan cara 1. Mendakwa manusia di hadapan mahkamah sorgawi, dan jika 2. Diizinkan divonis oleh hakim sorgawi, maka
3. Iblis menjadi algojo yang melaksanakan vonis Maha Hakim itu. Demikianlah urut-urutan jatuhnya manusia ke dalam pencobaan. Dan Tuhan Yesus, Maha Hakim membatasi pencobaan itu menurut kadar yang masih tertanggungkan oleh manusia. Kebenaran inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari pembahasan di atas, mudahlah dimengerti bahwa Maha Hakim tidak sembarangan memenuhi semua tuntutan iblis, melainkan mempertimbangkan kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh manusia, lalu mempertimbangkan pula kemampuan manusia memikul gocohan iblis, serta mempertimbangkan tujuan Maha Hakim dalam mengizinkan pergumulan manusia terjadi. Maka vonis yang dijatuhkan oleh Maha Hakim sehubungan dengan dakwaan iblis atas diri manusia ada 3 macam. A. Dakwaan dikabulkan sampai batas tertentu dan vonis itu boleh dilaksanakan oleh algojo, yakni para malaikat iblis. B. Dakwaan dinyatakan gugur oleh Maha Hakim sekaligus pembela di dalam sidang mahkamah sorgawi itu, atau C. Sidang atau perkara ditangguhkan, sampai waktu yang akan datang. Ini berarti iblis boleh mendakwakannya lagi di masa mendatang. Nah, Maha Hakim atau Raja Yesus mengizinkan iblis membangkitkan pergumulan di dalam kehidupan manusia karena memiliki tujuannya sendiri. Sesungguhnya tujuan utama diizinkannya terjadi pergumulan oleh Raja Yesus adalah untuk mendewasakan anak-anak kerajaan. Namun rincian maksud Raja ini tidak dapat dibahas semua di dalam kesempatan yang singkat kini. Bagi pemirsa yang ingin mengerti sungguh tujuan diizinkannya pergumulan terjadi di dalam kehidupan manusia, saya sudah menuliskan traktat singkat, yang dapat diperoleh dengan menghubungi Wisma Gembala, Jalan Kernolong dalam nomor 24, Jakarta Pusat, 10430, seraya meminta traktat berjudul Tujuan Pergumulan. Demikianlah, pemirsa yang terkasih, setelah Maha Hakim memutuskan sesuatu perkara, maka algojo berperan, sesuai vonis. Iblis sendiri, disertai malaikat-malaikatnya yang menjadi algojo. Tidak mau Raja, yang Maha Kudus, mengotori citranya dengan menyiksa manusia. Demikian pula, malaikat kudus tidak mau mengotori diri mereka untuk menyiksa terpidana, yang adalah manusia. Pertanyaan yang paling wajar untuk muncul setelah semua uraian di atas pastilah, apa saja yang biasa didakwakan oleh iblis? Dengan perkataan lain, bahan dakwaan yang dapat dilancarkan iblis untuk menindas manusia, apa sajakah? Ini pertanyaan yang sangat penting, saudaraku. Dengan mengetahui urusan-urusan yang biasa didakwakan oleh iblis, setiap orang percaya akan mengetahui, lalu dapat memelihara perilaku kehidupannya demi menangkali dakwaan iblis, sehingga tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Masih ragukah Anda tentang kehadiran mahkamah sorgawi? Janganlah ragu lagi, pelajarilah pengajaran Yesus, yang secara tersirat mengajarkan hal itu dalam Matius 5 ayat 23-26. 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara yang terkasih, jangan Anda mengira bahwa Yesus sedang berbicara tentang hakim duniawi di sana. Pengajaran di atas justru mengenai masalah-masalah rohani. Dimulai dengan persembahan dan mezbah, ayat 23, lalu harus berdamai sebelum kembali kepada persembahan. Lalu ingatlah kenyataan bahwa tidak semua orang yang Anda sakiti lalu segera maju kepada hakim dunia. Sebab sebagian memilih diam saja, lalu mengadu kepada Tuhan, atau menghujat, bahkan mengutuki. Dengan cara demikian, secara tidak langsung, oleh pertolongan iblis, orang yang Anda sakiti itu sedang membawa masalah itu kepada Tuhan, hakim sorgawi. Dan iblislah yang mewakili dia di hadapan mahkamah sorgawi.
Lalu hakim sorgawi itu, Yesus Kristus, akan menyerahkan Anda kepada pembantunya, yakni iblis, yang akan bertindak sebagai algojo. Iblislah yang mungkin melemparkan Anda ke dalam penjara, atau penjara rohani. Satu pertanyaan berikut dapat dijawab dengan tepat jika dipikirkan dalam wawasan. Pengadilan tadi, apa yang menyebabkan Sodom dan Gomora dibinasakan? Kebanyakan orang Kristen memberi jawaban, karena kejahatan penduduk di kedua kota itu. Dan itu adalah, maaf, jawaban yang meleset dari kebenaran biblikal. Jawaban yang biblikal tercatat pada Kejadian 19 ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Karena banyak keluh kesah orang, jika sedikit saja keluh kesah, belum tentu dibinasakan. Apakah pembaca mengetahui adanya kota-kota di dunia ini yang serupa bejatnya dengan Sodom dan Gomora di masa lalu? Kota-kota itu tidak dimusnahkan, sebab sedikit sekali orang yang berkeluh kesah tentang kota-kota itu. Sebaliknya, orang-orang berdatangan ke kota-kota itu dan bergabung dengan kecemaran di sana, sehingga tidak membangkitkan perkara yang mungkin membinasakan kota-kota modern itu. Saudara yang terkasih, teori tanpa praktek tidak banyak harganya, ini dimengerti juga oleh Raja Sorga. Maka pemapar diberinya juga pengalaman dalam menangani urusan mahkamah sorgawi ini, dalam banyak perkara yang didakwakan iblis atas diri manusia. Satu contoh saja saya berikan pada kesempatan ini, di mana seseorang hamba Tuhan, sebutlah namanya, samaran Aks. Pemuda Aks sedang melayani seorang perempuan, keturunan dukun turun-temurun, yang ingin mengikut Yesus. Perempuan ini diserang terus-menerus oleh malaikat iblis yang sudah memerintah leluhurnya di masa lalu. Perempuan ini kesurupan berpuluh kali, sehingga kami harus membentuk satu tim yang siang malam melayani dan mengawasi dia. Suatu kali, saya menangani perempuan itu, yang di dalam kesurupannya menyergah, lihat, dalam tempo 3 bulan si Aks itu harus mati. Aks yang muda 30-an tahun, dan sehat, akan mati dalam tempo 3 bulan. Secara medis kelihatannya mustahil, maka pikiran saya dituntun ke arah dakwaan iblis atas dosa-dosa di masa lalu Aks. Saya mengingatkan Aks bahwa pelayanan pelepasan yang sedang dilakukannya atas diri perempuan itu menuntut kekudusan tanpa kompromi. Bahwa iblis sedang mempersiapkan dakwaan mati di hadapan mahkamah sorgawi terhadap dirinya. Saya sarankan supaya Aks melakukan introspeksi seraya menyelesaikan setiap dosa yang selama ini dibiarkannya. Aks, yang berstatus pendeta muda, dan mengaku sudah dilayani pelepasan berulang kali menampakkan perasaan tersinggung. Aks membungkam untuk beberapa lama, namun penyampaian itu menempatkan dia dalam pergumulan berat. Setelah lewat 2-3 minggu, barulah dia terbuka, lalu mengakui bahwa dia pernah melakukan hubungan kelamin dengan kakak kandungnya atau inses. Ia tidak merasa berdosa akan hal itu, sebab peristiwa itu terjadi semasa dia berusia umur 10 tahun dan diprakarsai oleh kakak perempuannya. Saya tidak menikmati apa-apa ketika itu, tukasnya. Singkat kata, saya membuka dari Imamat pasal 20 dan menunjukkan kepada Aks tentang ancaman hukuman mati di sana. Hukuman mati, tanpa mempermasalahkan siapa yang memulai atau berprakarsa. Tidak heran, malaikat iblis pengendali diri perempuan yang dilayani pelepasan itu sudah bersiap mendakwakan peristiwa inses itu, agar, jika Aks mati, pelayanan pelepasan itu tersendat, mungkin batal selamanya. Keuntungan bagi iblis. Masalahnya menjadi sederhana. Saya menuntun Aks berdoa, bermohon ampun untuk dosa inses itu, bermohon agar dakwaan iblis dipatahkan, agar Aks masih dapat melayani Tuhan seterusnya. Terpujilah Raja Yesus, Aks lolos dari hukuman mati, dapat melayani Tuhan dalam tahun-tahun yang menyusul.